Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, saya Ivone Fernandes Gomez dari kelas Farmasi C semester 7. Di sini kami akan memaparkan materi tentang peran farmasi dalam penanganan henti jantung di situasi gawat darurat. Dan di sini saya sebagai pemateri pertama. Baik, yang pertama pendahuluan. Henti jantung merupakan masalah kesehatan masyarakat yang besar dan sebagai penyebab utama kematian di dunia. Kejadian henti jantung ini cukup meningkat. Dan henti jantung terjadi secara tiba-tiba tanpa ada peringatan. Apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat, dapat menyebabkan prognosis buruk, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Selanjutnya, teknik CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation. Teknik ini merupakan teknik pertolongan pertama yang digunakan untuk menolong pasien henti jantung. CPR dilakukan dengan cara melakukan kompresi dada dan bantuan ventilasi dengan rasio 30/2. Kompresi dada dilakukan dengan melakukan penekanan ke dalam sekurang-kurangnya 5 cm dan kecepatan minimal 100 kali kompresi per menit. Selanjutnya, prevalensi henti jantung. Selama 2 dekade terakhir, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam kelangsungan hidup, keseluruhan serangan jantung pada anak-anak, dan data saat ini menunjukkan bahwa 5.000 hingga 10.000 anak per tahun memerlukan resusitasi jantung paru atau RJP selama mereka dirawat di rumah sakit. Dan sejumlah intervensi telah direkomendasikan untuk meningkatkan hasil CPR, termasuk kedalaman dan kualitas kompresi, pengembangan tim respon cepat, dan penetapan target pasca henti jantung, misalnya suhu, oksigen, dan ventilasi, tekanan darah. Namun, porsi serangan jantung yang disebabkan oleh ritme yang tidak dapat dilanjutkan, seperti aktivitas listrik tanpa nadi, telah meningkat dari 2 kali lipat per tahun 2000 dan 2009. Oleh karena itu, untuk pasien aktivitas listrik tanpa nadi dan kejadian henti jantung lainnya, di sini obat-obat. Perkenalkan, nama saya Jessica Merlinciana Elisabeti dari kelas Farmasi C semester 7 dengan NIM 194111078. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagian partisipasi dalam Komite Pengawasan CPR. Sebelum saya menjelaskan partisipasi apoteker dalam Komite Pengawasan CPR, terlebih dahulu saya menjelaskan peranan apoteker. Peranan apoteker dalam pemberian rekomendasi terapi obat dan persiapan obat dalam kejadian CPR di rumah sakit telah dijelaskan selama 45 tahun terakhir ini. Sebagian besar data diperoleh dari survei yang dilakukan di sistem kesehatan akademik baik dan non-akademik. Survei di rumah sakit anak dan menemukan bahwa hanya 63% institusi yang disurvei memiliki apoteker yang merespon kejadian CPR. Ada literatur yang cukup menunjukkan apoteker unit perawatan intensif anak atau PICU memiliki dampak positif pada perawatan pasien dan memiliki
memiliki hasil yaitu pengurangan dan pencegahan kesalahan obat. Mengingat bahwa apoteker memiliki dampak yang sangat signifikan dalam perawatan pasien di PICU, seseorang dapat menganggap keahlian apoteker anak akan memiliki dampak positif yang serupa pada pemesanan, persiapan, dan pemberian obat selama CPR. CPR adalah proses yang sangat kompleks dan ada variabilitas yang cukup besar mengenai partisipasi apoteker dan keahlian dasar dalam CPR. Baik, masuk dalam partisipasi dalam Komite Pengawasan CPR. PPAG menganjurkan bahwa apoteker pediatrik berpartisipasi dalam CPR dan Komite Respon Cepat. Partisipasi apoteker dalam komite ini sangat penting, mengingat komite ini bertanggung jawab untuk meninjau kejadian CPR untuk masing-masing pasien, untuk menentukan area untuk peningkatan kualitas, dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk kejadian CPR. Aktivitas penting lainnya yang mungkin dilakukan apoteker di komite ini adalah pengawasan tempat dan obat darurat untuk CPR dan kejadian respon cepat. Apoteker sangat penting untuk proses ini, seperti yang dicatat di American Society of Health System Pharmacists dan The Joint Commissions untuk memastikan bahwa obat-obatan di gerobak darurat diatur dan disimpan dengan tepat. Hal ini menjadi sangat penting mengingat kekurangan obat-obatan, maka disitulah dibutuhkannya seorang apoteker dalam penanganan kejadian CPR. Perkenalkan, nama saya Kristianto Tepo dengan NIM 194111079. Selain itu, apoteker juga dapat berpartisipasi dalam pengembangan protokol khusus institusi dan alat pemberian dosis untuk kejadian CPR. Institusi akan mendapat manfaat dari keahlian apoteker dalam pengembangan protokol untuk situasi darurat seperti hiperkalemia, sepsis, dan status epileptikus yang tidak secara eksplisit dibahas dalam pedoman pediatrik Advanced Life Support. Protokol ini dimaksudkan untuk membantu dokter mengantisipasi terapi pengobatan potensial yang akan spesifik untuk formularium institusi. Partisipasi apoteker dalam pengembangan alat dosis untuk obat darurat juga penting untuk mencegah kesalahan pengobatan selama acara CPR, terutama karena anak-anak memerlukan dosis berdasarkan berat badan. Dan yang kedua, untuk partisipasi dalam CPR, pasien individu dan acara respon cepat atau PPAG merekomendasikan agar rumah sakit anak memiliki apoteker pediatrik yang menanggapi semua kejadian CPR neonatus dan pediatrik. Seringnya kejadian CPR pediatrik menggarisbawahi pentingnya memiliki ahli dalam terapi obat yang segera tersedia untuk konsultasi farmakoterapi klinis. Lebih lanjut, PPAG juga menyarankan agar institusi juga mempertimbangkan untuk menempatkan apoteker pediatrik dalam tim respon cepat. Apoteker dapat membantu dalam memberikan rekomendasi terapi pengobatan yang sesuai dengan pedoman PALS dan dapat memastikan keamanan pengobatan. Nama lengkap saya Kristoforus Etununkai dari kelas farmasi C semester 7 dengan NIM 194111082. Di sini saya berperan sebagai permateri keempat. Baik, yang berikut meminimalkan kesalahan pengobatan CPR. Apoteker juga dapat bekerja untuk meminimalkan kesalahan pengobatan CPR. Kategori kesalahan medis yang paling umum, terutama pada anak-anak, adalah kesalahan pengobatan yang dilakukan selama proses pemesanan. Selama peninjauan kejadian CPR yang disimulasikan, kehadiran apoteker pediatrik secara signifikan
mengurangi kesalahan pengobatan yang dilakukan oleh dokter residen pediatrik. Di zaman kekurangan obat-obatan darurat, gerobak-gerobak darurat diisi dengan alternatif obat-obatan yang diharapkan. Kemasan alternatif itu memerlukan obat yang dibuat di apotik. Kesalahan pengobatan lebih mungkin terjadi ketika obat yang tidak dikenal memerlukan persiapan. Apoteker anak membantu dokter mengantisipasi perubahan ini dan memastikan bahwa obat yang paling tepat dibuat dan diberikan dengan benar. Kesimpulannya, PPAG mendorong semua institusi untuk mengadopsi dan menegakkan kebijakan untuk menangani partisipasi apoteker anak dalam acara CPR dan kesiapsiagaan gerobak darurat. Bukti mendukung dampak positif dari partisipasi apoteker dalam mengurangi kesalahan pengobatan di rumah sakit dan meningkatkan angka kematian pada anak-anak. PPAG selanjutnya menganjurkan bahwa semua institusi memerlukan partisipasi apoteker dalam situasi darurat dan mempertimbangkan adopsi, pelatihan persiapan, dan program kompetensi untuk resusitasi menggunakan pedoman yang diterima secara rasional. Meskipun PPAG tidak menganjurkan satu program tertentu, pertimbangan harus diambil untuk memastikan bahwa apoteker dididik tentang farmakoterapi, obat yang digunakan dalam proses CPR termasuk, namun tidak terbatas pada bantuan hidup dasar dan algoritma PALS. Pedoman persiapan dan pemberian obat, kompatibilitas obat, dosis yang direkomendasikan untuk obat darurat, dan keakraban dengan gerobak darurat institusional. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.